Ivan Sugianto ditetapkan sebagai terdakwa gegara viral melakukan perundungan terhadap siswa Gloria II Surabaya, yakni Ethan, beri keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Sayangnya, khusus keterangan Ethan sebagai saksi sang pengadil menggelar sidang tersebut tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ibu Ethan juga memberikan keterangan sebagai saksi yang digelar terbuka untuk umum. Adapun yang disampaikan Ibu Ethan, yakni Ethan ketakutan maka sebagai ibu berusaha menenangkan anaknya. "Oh ya, ini mama mau jemput dan kamu tunggu saja." Saat Ibu Ethan tiba di sekolah ternyata benar anaknya ketakutan karena ada beberapa orang di sekitar sekolah. Hal tersebut karena kesalahpahaman. Lebih lanjut, saksi mengatakan, Ethan tidak pernah mengolok Excel secara langsung dengan sebutan pudel karena beda sekolahan. Ibu Ethan juga mengaku, jika anaknya sudah meminta maaf tapi Excel kelihatannya tidak terima dan Ethan diberi dua pilihan isi surat pernyataan di atas materai atau membuat video diri. Hal ini tidak dijawab oleh Ethan maka Excel mengatakan, akan datang ke rumah atau ke sekolah Ethan. Tatkala di sekolah ada beberapa orang termasuk terdakwa, suami saksi, berusaha berjabat tangan dengan terdakwa namun, terdakwa langsung bilang siapa yang salah. Selain itu, anak saksi diminta bersujud, minta maaf dan menggonggong. Sementara usai sidang, Jaksa Gali saat ditemui, mengatakan, peristiwa perundungan dilakukan dua kali yakni, di luar sekolah dan di dalam sekolah. Terkait adanya perdamaian, Gali menyebut, sesuai yang disampaikan saksi perdamaian itu dibuat karena di bawah tekanan. Saat disinggung bahwa keluarga korban tidak melaporkan terdakwa atas kasus ini, Jaksa Gali mengatakan, sangkaan yang menjerat terdakwa yakni, Undang-Undang Perlindungan Anak dan bisa dikatakan ini adalah delik umum di mana ketika seseorang mengetahui, telah terjadi tindak pidana terhadap anak maka orang lain pun, bukan termasuk keluarga korban berhak atau mempunyai kewenangan untuk melaporkan tindak pidana itu sendiri. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saksi, saudara saksi, saya langsung ke pokoknya saja. Mengenai pokok perkara, saudara mengerti dan paham kenapa saudara dipanggil pada hari ini? Sebagai saksi. Saksi dalam perkara apa? Apa yang terjadi? Persekusi kekerasan yang dilakukan terhadap anak saya. Saudara saksi siapa? Anak saudara saksi siapa? Ethan. Ethan itu. Ya. Bisa dijelaskan kronologisnya bagaimana awal mulanya? Apa namanya persekusi dari saudara maksud itu seperti apa? Jadi pada saat itu seperti biasa setiap hari selalu menjemput anak-anak saya sekolah, saya sendiri yang menjemput. Dan pada saat saya mau menjemput anak saya ada WA saya bahwa dia di WA oleh anak terdakwa bahwa dia akan mendatangi ke sekolah. Dan dia juga sempat mengatakan nama kami sebagai orang tuanya, kamu anaknya ini, kamu ini, gitu. Jadi dia panik dan ketakutan. Dan karena itu, waktu itu saya bilang, oh ya ini mama mau jemput, kamu tunggu aja. Dia sempat ketakutan, dia bilang coba Maria ini katanya mau datang ke sekolah. Dan pada saat saya datang ke sekolah, pemandangannya tidak seperti biasa saya lihat memang, karena saya tiap hari jemput anak sekolah kecuali memang saya ada perlu saya tidak bisa jemput itu baru pulang, tapi sehari-harinya saya selalu menjemput. Dan pada saat itu saya melihat memang ada beberapa orang berkumpul di ruang makan situ dan saya melihat ada anak yang berseragam sekolah Cita Hati di situ dengan ada satu yang mengakunya dia adalah guru pelatih tinjunya Excel. Dan setelah itu ketika datang ke situ, lalu saya sempat tanya sama sapanya dia, bukan itu kok ada orang-orang di situ, ada apa? Oh, tidak tahu bu, tidak tahu bu. Jadi saya sempat menanyakan sama dia karena saya waktu itu ketakutan kan. Kok yang diomongkan anak saya kok betul memang ada punya orang. Terus saya berusaha untuk bicara baik-baik dengan waktu itu ada lagi juga saudara yang dengannya saudara sepupunya anaknya terdakwa.
Dan pada saat itu saya samperin, saya tanya baik-baik, ada apa ya? Loh, Ai, ini loh, si adik saya dikatakan nanti budel. Pada saat saya berusaha ngomong baik-baik, udah ada loh anak saya mengatakan nanti budel. Langsung si Demian bilang, telepon papa, telepon papa. Nah, pada saat dia bilang telepon papa, saya di situ sendirian yang mulia. Saya seorang perempuan. Dia bilang saya telepon papa, telepon papa. Saya sendirian di situ. Sedangkan di situ banyak orang. Saya ketakutan. Lalu saya juga telepon, otomatis saya telepon suami saya. Saya bilang begini, itu waktu itu saya sempat ngomong dengan ketua pendidiknya juga. Sebetulnya ini kan masalah yang harusnya tidak perlu seperti ini, nanti bicara baik-baik. Dan tugas dan waktu itu ketua pendidiknya juga bilangnya nanti papanya datang, nanti papanya kita panggil, orang tua kita panggil, kita bicarakan baik-baik, sampai baik-baik. Itu yang dikatakan pada saat itu. Dan pada saat itu saya berusaha telepon. Saat itu saya langsung telepon suami saya. Saya bilang, ini ada papanya mau kesini. Kamu juga kesini loh. Gak mungkin kan saya sendirian. Dan setelah itu tidak lama lagi karena rumah saya kan dekat dengan sekolah. Suami saya datang. Nah, suami saya sempat bicara baik-baik juga dengan yang ketua petunjuk itu karena kita kan sambil nunggu bapaknya. Sampai nunggu itu kita sempat ngomong baik-baik di situ juga. Kita berharap menyangka bahwa ini akan dibicarakan baik-baik. Nah, pada saat itu kita nunggu, kita sempat ngomong-ngomong. Tidak lama kemudian terdakwa datang seperti mau disalami sama suami saya, tapi sudah tersudut emosi. Langsung siapa yang salah? Lalu ya seperti yang firman di. Baik, mungkin bisa dijelaskan. Saksi tahu tidak maksud dan tujuan anak yang tadi menyampaikan kepada saudara saksi itu kenapa anak ekster ini dan bukunya itu datang ke sekolah layanan? Tahu tidak? Awalnya sebelumnya itu hari kejadiannya kan hari Senin. Hari Minggu itu anak saya sudah begini, Mas saya kok disuruh buat surat pernyataan di atas materai dan video diri gitu loh. Kenapa? Dia cerita karena aku ini kan guyon ada salah paham gitu. Dan aku ini tidak pernah ngomong anak ini, secara langsung tidak. Aku ini cuma ngomong dengan teman-teman antar teman-teman tentang pudel bang. Namanya memang yang lagi kan namanya Rahim itu namanya memang pudel bang. Dari 2000 berapa itu memang namanya pudel bang gitu. Dan tidak pernah melontarkan secara langsung, mengolok-olok secara langsung, tidak pernah. Jadi tidak pernah ada kepentingan, maksudnya kan tidak satu sekolah ya. Jadi anak saya tidak satu sekolah dengan anak terdakwa. Dan pada saat itu dia cerita, dia sudah minta maaf. Ayo kalau gitu kita ketemuan. Kalau saya dia bilang saya sudah ajak ketemuan, dia ketemuan aja. Tapi kelihatannya si anak terdakwa tidak terima, tetap maunya pilih di antara dua itu, tulis surat materai atau surat materai atau video diri. Tapi pada saat itu anak saya sempat bilang masalahnya dianggap belum selesai pokoknya. Dan dia anak terdakwa bilang kok dianggap masalahnya tidak selesai. Anak saya bilang bagi saya ya kalau tidak selesai ya pokoknya bagi dia sudah selesai. Terus saya sudah minta maaf, saya tidak ketemu, tapi tetap anak terdakwa minta video diri dan surat di atas materai. Dan pada saat itu anak saya kan sudah tidak menjawab karena memang kadang-kadang tidak untuk besoknya tidak menjawab. Dan Senin itu dibilang kalau kamu kok dia tidak menjawab, kalau kamu tidak menjawab saya akan datang ke rumahmu atau ke sekolahmu, ajak sekolah teman-teman kamu yang punya masalah denganku, yang merasa punya masalah denganku. Kamu anaknya ini kan, anaknya sebut nama saya dan juga anaknya ini kan. Saya sempat bingung loh, kok sampai tahu nama orang tua, kok berarti kok sampai tahu nama saya, nama suami saya. Dan pada saat itu, sore itu ketika dia bilang datang ke sekolah, anak-anak saya sudah merasa ketakutan ini. Anak saya sempat bilang gini, waduh ini kalau dia sempat ngomong sama teman-temannya, kalau sampai ada misalkan kalau ada datang ini gimana ini gitu loh maksudnya. Sempat takut dia, ketakutan. Jadi waktu itu saya bilang enggak lah. Jadi saya lihat sudah dia nasihat saya enggak mungkin gitu. Enggak lah, enggak. Tidak mungkin, sudahlah nanti mama jemput dan mama waktu itu sampai saya tawari anak saya nanti
pulang sekolah kita makan iya, saya tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi ke saya. Baik, sampai apa sebelumnya? Kemudian pada saat kejadian seperti yang tadi saudara saksi sebutkan di mana-mana ya, itu sebelum kejadian apa yang dimintakan saudara terdakwa? Itu menulis surat pernyataan di atas tanda tangan di atas materai anak terdakwa di atas materai. Ya, dari terdakwa sendiri pada saat kejadian ini apa yang diminta pertama? Minta maaf, sujud dan menggonggong. Oh, langsung. Iya, siapa yang salah? Kemudian habis itu Minta maaf, sujud, menggonggong. begitu aja. Iya. Nah, berapa kali seingat saudara saksi terdakwa yang meminta anak Islam itu bersujud? Pada saat di luar itu, sesekali yang meminta, tapi kejadian itu berulang lagi di dalam ruangan sekolah. Saya bahas yang di luar itu. Yang di luar itu ketika saudara terdakwa ini meminta bersujud dan menggonggong itu, apakah anak kita seketika melaksanakan atau ada halangan dari orang-orang sekitar atau dari orang tua sendiri dari saudara saksi? Pada saat itu anak saya melakukan sujud. Pada saat mau menggonggong, papanya berusaha untuk mencegah, tetapi dengan terdakwa disingkirkan dan sempat ada adu fisik kepalanya terdakwa dengan kepala suami saya, dan juga ada teman terdakwa yang di bawah yang memakai baju merah berusaha untuk menarik dan melakukan kontak fisik dengan suami saya. Oke, baik. Artinya tidak dilaksanakan untuk menggonggongnya. Menggonggongnya tidak, tapi berlutut. Sujudnya sudah dilaksanakan. Sudah. Kemudian setelah itu, seperti tadi saudara saksi jelaskan, ada pengulangan di dalam area sekolah. Betul. Nah, itu di dalam area sekolah itu bisa dijelaskan kronologisnya, kok bisa sampai ke dalam area sekolah untuk mengulangi kembali permintaan terdakwa itu? Karena pada saat itu sempat terjadi tidak kesepakatan, karena sebetulnya si terdakwa ini sempat mencari kepala sekolah, kalau saya tidak salah ingat ya. Karena pada saat itu saya betul-betul warning sudah minta ketemu dengan kepala sekolah, dan kepala sekolahnya waktu itu masih tidak bisa. Ada rapat atau ada apa, saya kurang ingat secara jelas. Pokoknya yang pasti kepala sekolah pada saat itu tidak ada di depan. Gitu. Terus si terdakwa ini berusaha untuk, kalau kamu tidak bisa memfasilitasi, ya sudah kita bawa keluar aja. Guru-guru berusaha untuk, di situ ada guru-guru berusaha untuk menenangkan. Tetapi terdakwa sempat ada sedikit ada kayak bertarung, kayak mau menarik identitasnya guru, ada yang mau ininya guru gitu, seperti itu gitu. Padahal guru waktu itu sempat minta waktu gitu loh, itu kepala sekolah tidak ada, tapi tetap minta kepala sekolah gitu. Dan akhirnya setelah mencapai kesepakatan kita di dalam, dan pada saat itu di tengah sekolah bertanya gimana ini saudara terdakwa bilang kalau bisa selesai hanya dengan anak saya minta maaf, sujud dan menggonggong. Oh, itu di dalam permintaan terdakwa? Ya, pada saat itu saya tanya gimana ini, gitu loh. Saya tanya gimana, maksudnya sudah kita selesaikan baik-baik. Dia bilang itu saya minta sujud, minta maaf dan menggonggong. Dan di situ anak saya sujud dan menggonggong dengan menggonggong yang pada saat di dalam. Ya, dan itulah pada saat itu. Pada saat terdakwa itu meminta seperti itu di dalam proses mediasi ya, itu pandangan kepala sekolah dan sekolah di situ seperti apa? Apa serta-merta mengiyakan atau sempat mencoba? Sebetulnya sempat mencoba bilang pada saat itu jangan, ini bukan perbuatan yang terhormat. Lebih baik buat video diri atau gimana, buat video yang seperti ditawarkan sebelumnya. Tapi pada saat itu berdua bilang itu sudah tidak berlaku. Sekarang maunya sujud dan menggonggong. Kemudian pada saat itu ketika anak kita sudah melaksanakan permintaan dari terdakwa, itu selebihnya seperti apa setelah itu? Setelah sujud dan menggonggong, waktu itu kalau nggak salah saya
itu merasa pada saat itu saya harus menyaksikan anak saya sujud itu ngomong lagi. Saya riwayatnya memang dari kecil ada asma bronkitis. Jadi pada saat itu saya sesak nafas. Lalu dibawa ke rumah sakit oleh pihak sekolah. Dan setelah kejadian setelah itu saya tidak tahu. Setelah pulang dari rumah sakit baru ada baik dari pihak saudara Ivan yang berusaha untuk menghubungi saya pada tengah malam dini hari. Sedikit ya. Jadi pagi sebelum berangkat itu sebenarnya di tempat saya di rumah bapak saya. Iya. Itu sebenarnya nggak ada menanggapi atau menanggapi. Tidak. Jadi Iya. ada. Karena yang terakhir dan komunikasi. Ya ayo kalau misalnya katakan nggak? oh tidak sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Waktu dijemput sudah banyak ramai orang. Ya, yang tidak orang berkelompok. Kelompok. Ya, yang dengan satu anak pakai cita itu yang mengaku sepupunya anak terdakwa dan juga ada yang katanya ketua petinju. Pokoknya mereka berkelompok di situ. Waktu terdakwa baru datang ini. Iya, betul. Suasana masih komunikasi. Masih baik-baik maksudnya. Iya, betul. Terus ada yang telepon, akhirnya terdakwa datang. Iya, betul. Dan waktu itu memang yang paling banyak dari temannya Excel atau ya pada saat itu yang datang berkelompok ya mereka. Kita kan saya dengan suami saya waktu itu yang datang. berarti waktu terdakwa datang suami sudah ada? Tidak ada, belum datang. Oh, terdakwa datang sudah ada. Sudah ada. Dan waktu itu terdakwa apa bicara baik-baik apa langsung? Oh langsung suami saya sempat ngajak salaman, tapi dia sudah mana yang salah. Jadi dengan nada Saat itu saya langsung pada bayangan saya waktu ibunya bilang nanti diselesaikan baik-baik, komunikatif kok, nanti ketemu orang tua, nanti tidak ada jangan biarkan itu. Jadi waktu itu saya juga bilang sama suami saya nanti ini papanya anak terdakwa mau datang, bicarakan baik-baik, ini katanya mau datang, kamu kesini dan itu seperti disalami sama disalami tapi kan sudah tersebut emosi sudah. Iya. Apakah yang telepon itu mengatakan sehingga menurut emosi? Oh saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu. Jadi dia dengan nada tinggi. Itu yang jadi saya juga bertanya kenapa sampai seperti itu, apa sih yang membuat sampai sepuluh. Jadi sebuah kata-kata dengan nada tinggi dan bahasa Surabaya membentak masalah, gitu ya? Iya. Kepada adik, Iya. sehingga adik melakukan hal sujud tadi ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kalau menurut dampak setelah kejadian itu, adik seperti apa? Setelah beberapa kali ketakutan, membuat ketakutan. Bahkan pada saat beberapa hari setiap saya tinggal, dia selalu tanya, tolong buka pintu, tolong fotokan ini mama atau bukan. Bahkan pada saat di sekolah saya datang, itu di mana ini mama sudah datang, kamu di mana anak mama sudah di sekolah, ini bukan mama. Sampai ketakutannya sampai seperti itu. Jadi ada trauma gitu ya? Iya, awal-awal iya, sampai dia di awal-awal tidur sama kita. Mau apa dia sama kita, saya sempat bawa dia ke beberapa kita untuk didoakan, saya bawa ke beberapa komunitas gereja, banyak sekolah kasih bimbingan. Jadi dalam sekolah juga dikasih bimbingan secara psikologi juga selama beberapa waktu. Terima kasih. Ya, silakan dari Indonesia ini. Saudara saksi, sebelumnya kami juga merasa cukup prihatin ya dengan adanya peristiwa ini. Jadi mohon maaf, namun apa yang kami tanyakan tentunya juga semata-mata untuk membela hukum terdakwa. Ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi menerangkan pengetahuan saksi bahwa tentang model rambut di kalau tak salah, betul ya? Mohon saudara, tapi tunjukkan nyanyi ini. Yes, sudah. Saya pernah ditunjukkan dan tentang chat
saudara Etan pada seorang temannya bernama Angel. Pernah nggak saudara ditunjukkan oleh Etan? Ya, temannya dia chat sama seorang temannya bernama Angelo. Kita kalimat-kalimat chat berkaitan dengan perkara yang pernah nggak ditunjukkan. Kan dia cerita, saya ada masalah dengan Excel. Gitu, cerita. Apakah dia juga cerita? Kalau dengan temannya tidak tahu. Dulu chat, tidak pernah tahu. WA ya? Iya, karena kita nggak saja yang melihat. Kalau artinya kalau tidak tahu, ya jelas tidak jelas jawab. Tidak tahu, chat. Saudara saksi ya. Tadi kan saudara saksi mengatakan tidak pernah ditunjukkan chat ya antara anak Etan dengan temannya yang bernama Anjeli. Saudara saksi pernah nggak diberitahu oleh anak Etan bahwa terkait percakapannya dengan Angelo itu anak Etan pernah pulang dalam chat yang menyatakan mari ngono DE tak katain mukae kayak kuda. Saudara pernah nggak mendengar itu kata-kata itu dari mari ngono anaknya langsung terkenal dengan gurunya. Sekedar konfirmasi. Tidak pernah dialami ya. Apakah juga saudara saksi pernah juga diberitahu oleh anak Etan ya bahwa anak Etan mengakui memang memanggil Anji Budel bukan tentang rambutnya, karena saudara saksi diceritakan oleh anak Etan. Anak saya cuma bilang saya tidak pernah mengatakan dia seperti Anji Budel. Ya. Tapi dia waktu itu bertanya, kamu tahu budel itu apa? Dia bilang anjing lucu gitu. Ya, saya tahu. Kami masuk ke dalam pembelaan. Iya. Iya. Saudara saksi ya terkait dengan peristiwa yang ada di dalam ruangan, karena yang ada yang di luar ruangan sebelumnya pas pada ruangan ini. Apakah saudara saksi pernah melihat hadirnya aparatur penegak hukum, polisi, entah itu dari Polsek, Polres, atau Polda Jatim yang ada di sana? Sudah. Yang waktu di mana? Yang di luar untuk pertama kali ribut-ribut ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara saksi juga pernah mengetahui bahwa pihak sekolah berupaya memanggil polisi? Tahu tidak? Tidak tahu. Saudara saksi tahunya bahwa di tempat itu tidak ada polisi ya? Ya, tidak ada orang yang menolong kita pada saat itu dan membiarkan kejadian itu. Jadi pada saat itu banyak orang, tapi tidak ada yang. Tidak ada polisi ya? Tidak ada. Saudara saksi yang mengenai yang peristiwa yang ada di dalam ruang tamu. Menurut saksi, pertemuan tersebut itu diadakan karena adanya keinginan terdakwa ini itu ada ditengahi oleh kepala sekolah atau tiba-tiba langsung merombol gitu aja? Awalnya terdakwa yaitu ingin ketemu dengan kepala sekolah. Ingin ketemu dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian akhirnya terjadilah pertemuan di ruang tamu itu. Ya. Nah, siapa yang memimpin pertemuan tersebut? Kepala sekolah atau terdakwa atau saksi? Yang memfasilitasi. Maksudnya yang memfasilitasi gimana? Kan terjadi begitu saja itu. Jadi tiba-tiba ada terus waktu itu sekolah tanya gimana ini, maksudnya ada apa gimana, maksudnya terus si terdakwa bilang saya lupa ya detailnya gimana. Yang pasti yang saya ingat pada saat itu dia meminta ya untuk menyelesaikan masalah ini anaknya harus minta maaf dan menggonggong. Ada kepala sekolah yang memimpin pertemuan itu ya? Ada Ya, kepala sekolah. Selain kepala sekolah SMA Gloria juga ada guru-guru juga ya? Guru tuh ada berapa? Satu atau dua ya? Iya. Kalau di WP 2 Ya. ada 2. Kemudian saudara Fir dengan suami ya. Kemudian ada anak Excel dan juga anak Etan, anak saudara ya. Dan ada saudara sepupunya, Ya. terus ada yang mengaku kuasa hukum Ya. dari saudara terdakwa, ada penguasa hukumnya juga. Begini saudara saksi, pas pada saat pertemuan tersebut ya kan, itu kan disampaikan bahwa saudara terdakwa ini kan sebagai wujud permintaan maafnya anak Etan ini kan sujud mendukung. Betul ya. Kemudian yang akhirnya yang membuat anak Etan ini sujud dan mendukung ini
siapa ini, mohon maaf ya saudara saksi ya, jadi apa terbuka saja. Apakah keinginan anak Etan itu sendiri atau pihak kepala sekolah yang memerintahkan, atau saudara saksi sendiri yang meminta agar anak itu sudah menghukum dengan tujuan agar perkaranya sudah selesai, damai, sudah selesai. Pada saat itu saya sempat menawarkan terdakwa saya untuk penggantian, tapi terdakwa tidak boleh, tetap harus anak saya. Pada saat itu saya panik dan takut karena apa yang telah terjadi, bahkan saya sempat diancam dengan yang baju merah itu bahwa akan menghabisi saya dan keluarga saya. Jadi pada saat itu saya benar-benar tidak berdaya, saya tertekan. Jadi pada saat itu saya bisa menghidupnya saya. Dan saya tidak, mana ada orang tua yang nyuruh dan membiarkan anaknya sujud dan bernolong oleh orang lain. Mana ada? Ya, kami prihatin saudara saksi ya, kami prihatin. Ya, tapi tetap kami harus menghentikan ya. Apakah saudara terdakwa ini yang mengancam akan menghabisi? Bukan ya, orang yang bersama dengan terdakwa yang memakai baju merah yang sempat menarik suami saya yang sebenarnya. Bukan terdakwa ya? Bukan terdakwa. Setelah kemudian anak Etan sujud dan menggonggong. Anak Etan ini sujud menggonggongnya itu di hadapannya terdakwa atau di hadapannya anak Etan? Di hadapannya anak Excel. Kalau saya salah ingat tuh ya. Karena mereka yang selama anaknya yang sama-sama berdiri kan. Iya. Kemudian selanjutnya saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar ya ancaman kekerasan dari terdakwa yang intinya begini, kalau anak Etan tidak sujud dan tidak menggonggong, akan saya pukul atau akan saya apakan? Tidak ada ya. Yang menurut saudara saksi hanya tahu terdakwa ini hanya cuma emosional marah gitu aja. Saudara saksi ya. Kemudian setelah itu menyambungin tadi anak Etan sujud ya, kemudian di depannya Nexel, kemudian pertemuan ini ditutup dengan bagaimana? Saling bersalaman, berangkulan, atau tetap berantem terus begitu? Atau tetap ada awalnya sama-sama selesai gitu? Setelah yang terakhir mereka setelah sujud dan menggonggong, setelah itu ya selesai itu saya langsung sesak nafas. Setelah itu saya sudah fokus dan sudah keadaan saya sudah tidak memungkinkan. Tapi waktu salaman itu saudara saksi sempat lihat ya, selesai gitu ditutup pertemuannya. Pokoknya sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke. Saudara saksi. Kemudian setelah selesai di ruang sekolah tersebut ya, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya ini ya kan, surat perdamaian, ya kan, adanya perjanjian perdamaian ya. Ada perjanjian perdamaian. Ini apakah betul Anda yang tanda tangan dengan suami ya? Betul. Oke. Kemudian saudara saksi, setelah tadi terjadi perdamaian di Gloria, kemudian ada perjanjian damai yang tanda tangan. Kemudian saudara saksi, mengenai yang laporan di kepolisian ini, itu yang melaporkan saudara saksi atau suami? Atau dari keluarga Anda yang lapor di perkara ini kepolisian? Saya itu tidak pernah melaporkan. Tidak pernah melaporkan. Ya. Apakah saudara saksi pernah memberikan kuasa kepada siapapun, orang-orang atau pengacara melaporkan perkara ini? Tidak. Tidak pernah memberi kuasa ya? Maksudnya memberi kuasa untuk melapor, kuasa untuk melapor. Tidak pernah ya? Oke. Saudara saksi, setelah ada bukti perjanjian perdamaian ini, saudara saksi, apakah benar saudara terdakwa ini sempat bercengkrama ya, telepon dengan saudara, sempat menanyakan kondisi saudara yang tadi yang sebelumnya sempat masuk di rumah sakit, dan saudara terdakwa ini menanyakan bagaimana keadaan anak Excel?
sebelum suratnya dibuat. Sebelum ini juga ada, jadi di mana terus ngajak ketemu kan waktu itu. Tapi waktu itu kondisi saya sudah tidak memungkinkan, saya masih syok. Kita tidak menghubungi suami saya dan kita waktu itu tidak menolak. Dan pada saat itu setelah itu jam 10 malam itu ada yang datang ke tempat saya yang kenal, tetapi ternyata setelah saya tahu ternyata orang yang saya kenal ini juga kenal dengan yang kenalannya si terdakwa yang menyuruh saya malam itu datang untuk membuat surat damai. Pada saat itu saya sudah menolak, betul-betul menolak, bahkan saya sudah saya tidak mau. Tetapi waktu itu diyakinkan yang kenalan dengan saudara, yang kenal dengan kenalannya terdakwa bilang kalau kamu tidak datang ke sini, mereka yang akan datang ke tempat. Jadi saya waktu itu tidak ada pilihan, saya harus pergi ke sana tengah malam berdua dengan suami saya. Sedangkan di tempat yang ditentukan di situ ada terdakwa dengan beberapa teman-temannya, termasuk yang saudara sepupunya itu ada beberapa orang yang sudah di depan itu, dan juga sempat ada beberapa orang yang mengaku sebagai apa waktu itu. Saksi, sebelum dengan yang tadi Anda katakan, kalau Anda tidak datang, mereka yang akan datang ke tempatmu, ya, itu yang bicara terdakwa atau orang lain? Teman-teman saya yang kenal dengan temannya terdakwa. Berarti sesama teman, ya? Betul. Mungkin karena niatnya mediasi, betul. Saudara saksi, pas pada waktu pembicaraan Anda, saudara saksi dengan terdakwa, apakah saudara saksi juga pernah secara langsung juga meminta maaf kepada terdakwa bahwa memang kalau Excel kalau anak itu kalau berbuat keliru gitu ya, atau terkait dengan kata-kata akhirnya tersebut, apakah saudara saksi pernah meminta maaf? Ya, pada saat pertemuan pada malam itu kita sempat saling meminta maaf. Saling meminta maaf. Ya, tetapi yang saya sayangkan di sini ya saya tegaskan. Pada saat itu saya betul-betul waktu itu sudah. Tetapi ketika setelah pertemuan malam itu seperti video dengan orang yang itu di video, dan saya tidak pernah menerima kopi surat ini, dan waktu kita minta saksi, ada saksi yang tanda tangan, tidak ada yang mau menjadi saksi. Dan saya setelah kejadian damai itu yang saya sayangkan, beberapa jam setelahnya saudara terdakwa mengepost di story-nya bahwa pada saat kejadian itu terdakwa berusaha untuk mengangkat anak saya dan tidak membiarkan anak saya untuk bersujud, dan katanya saya yang datang ke sekolah membawa beberapa kelompok. Jadi pada saat itu saya kok tidak sesuai dengan fakta itu. Saudara saksi, bisa saudara saksi tunjukkan video yang menyatakan bahwa yang terdakwa yang ngaku dengan kata-kata seperti itu? Ada story-nya dari saya dikirimi beberapa orang story-nya dari IG-nya saudara terdakwa. Karena kami malah terdakwa yang menyesal malah. Ada, itu ada, saya masih simpan. Saya dikirimi, kok ini kejadiannya sih bener sih gimana waktu itu. Katanya anakku diangkat berusaha untuk ada boleh, tapi pada saat itu saya merasa buktinya itu. Ya, nanti saya kirim. Mohon izin yang mulia Anda dapat memutarkan saya tadi saudara saksi maksudnya saya tambahkan sedikit ya. Saya tadi tertarik dengan statement saudara saksi yang menyatakan ada komunikasi via telepon sebelum adanya konferensi, yang dimana dari saudara terdakwa juga sempat menanyakan kabar. Kira-kira di dalam percakapan ini apa saja yang dibicarakan oleh saudara saksi dan terdakwa? Apakah mungkin di sana, ini saya makanya minta penjelasan dari saudara saksi, apakah mungkin di sana masih saling anak-anak seperti ini, atau kondisinya pada saat itu oh ya anak ini salah, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan agar lebih itu. Yang ditelepon bukan saya sebenarnya. Yang ditelepon suami saya. Oh, tapi pada saat itu yang berbicara suami saya juga. Suami atau dari pihaknya saksi? Suami saya yang berbicara dengan. Jadi saksi tidak berbicara melalui. Tidak, saya tidak bisa berbicara. Oke. Izin yang mulia, saya ingin memutarkan sebuah rekaman. Di sini ada apa ya? Ada suara. Oh, baik. Oke.
Berarti apakah bagaimana maksudnya? Terima kasih. Ada yang ini sudah ditunjukkan enak dari 3.000 orang. Baik, saudara saksi tadi kan sudah saya putarkan rekaman dan itu saudara saksi benar ya? Ya, terima kasih. Tadi di dalam rekaman tersebut saudara terdakwa benar kan menanyakan ada info chatting bahwa Etan membawa 50 orang, lalu saudara saksi menyampaikan dengan berbicara dengan itu apakah benar Etan? Ya. Lalu saudara saksi menanyakan, loh, kamu bawa 50 orang tak? Lalu ada suara kecil-kecil dan lalu saudara saksi menjelaskan, lu itu kamu benar. Nah itu bisa kamu jelaskan bagaimana maksudnya? Itu maksudnya dia bukan, buktinya anak saya tidak pernah membawa orang bergerombol, tidak yang didatangi siapa, yang mendatangi ke sekolah itu siapa. Cuma dengarnya, saya cuma dengar dia bilang ngomong sama temannya ini, dan itu pun saya sempat dilihatkan dengan saudara terdakwa di tempat perdamaian itu. Ini loh yang ada, itu ada ini infonya katanya loh ya, tapi boh ya. Jadi kan ada katanya loh ya, boh ya. Itu saya seperti tunjukkan saudara terdakwa ada chatnya yang dikirimkan ini loh ada chatnya. Itu katanya membawa 50 tapi boh ya. Jadi hati-hati loh, hati-hati loh. Benar kalau apa gitu. Itu kan katanya tapi boh ya. Jadi pada saat itu pada saat setelah saya tutup teleponnya saya tanya apa, dia bilang tidak, saya bukan mengajak orang atau apa tidak, tapi karena dia waktu di awal sudah merasa terancam, yang tadi itu terancam kalau ada apa, dia bilang kalau ada apa-apa sama aku, ya maksudnya kalian teman-teman support. Kalau terbukti yang didatangi di sekolah itu siapa? Kalau anak saya memang yang sengaja untuk ini kan bukan yang di pihak yang didatangi. Dan anak saya ketakutan. Kita ada bertanya saja. Terima kasih. Sudah kemudian nanti yang mengenai hal tersebut akan kami sampaikan bijaknya. Kemudian, atas keterangan saksi tersebut di mana terjawab dan ditanggapi kalau ada yang salah. Ada yang salah atau sudah betul? Ya, silakan sampaikan. Iya, jelas banyak orang tapi kan tidak tahu apa itu ya. Iya, terdakwa semua atau bukan tidak tahu ya. Nah, pasti yang pihak yang pasti dari terdakwa itu yang ketua TIJU, kompos bukunya, lalu Excel, ya, dan ada beberapa orang yang ada di sekitar yang di mereka. Saksi Watanto juga membawa orang, beberapa orang. Jelaskan. Ya, terima kasih ya. Kemudian saya tidak pernah di story saya menyatakan bahwa saya tidak memperbolehkan Etan, tapi saya menyatakan bahwa orang tuanya ingin menggantikan Etan, tapi saya itu cucu dan saya mau menggantikan orang tuanya. Tapi pada saat kejadian tadi, saudari Maria menyatakan perlakuan saya tidak mengizinkan untuk bersetuju dan berbohong. Tapi kenyataannya saya tidak mengizinkan jika orang tua papa dan mamanya itu sujud ke bawah. Saya waktu itu turun sujud ke bawah. Itu saya akan ke atas. Ya, Itu jadi. itu ya. Itu lagi. Sudah. Cukup ya. Saudara tetap ada keterangannya atau membenarkan? Ya, pada saat itu kan dia klarifikasi video yang di luar ya, di luar itu kan tidak ada dia mengangkat memang. Itu yang tersebar yang waktu itu video yang di luar itu kan yang kelihatannya yang anak saya ditendang. Dan pada saat itu saya pun membenarkan. Iya, bukan
tanggapi di dalam. Ini Yang di dalam. Yang di dalam kalau di luar dia nggak mempermasalahkan. Yang di dalam tadi. saya lupa, nanti saya coba lihat anunya lagi yang itu story-nya itu. Ya. Story-nya saya lupa. Karena saya tidak waktu itu dia kan bilang saya tidak menendang, berarti kan yang di luar. Masalah sujud di dalam tadi lupa. Ya, Oh, kalau masalah sujud di dalam, ya saya berusaha, tapi kan saya dengan saya berusaha untuk menggantikan memang ya, dampak untuk tidak mendahului. Sudah, kira cukup ya. Cukup ya. Terima kasih saksi. Terima kasih. Siap. Jawab tengah. Kesempatan berikutnya silakan dituntaskan dari singkat ya. Kasih saksinya ya. Mungkin yang kalau kita siapa yang dia jadi saya nggak bisa dengan tim yang lain juga cuti ya jadi mohon waktu nanti minggu depan kita maksimalkan ya. Ya, dimaksimalkan yang 7 bulan ya. Caranya tidak dimaksimalkan itu katanya. Kalau karena DPU juga melakukan saksi jadi harus tidak beliau. Iya. Siap. Itu harapan kita tidak bisa memaksa kita membuktikan, tapi kemudiannya ya minta karena ya. Karena mungkin ini izin yang mulia tambahkan, karena kesaksian di beliau sini yang agak sedikit berbeda dengan orang Ya. Oke. Tapi kita berikan, ya terima kasih. Ya, 1 minggu ya. Sekarang ya. Ya, nggak ada yang disampaikan apa? Cukup ya. Sidang. Terima kasih.